I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devnianti, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Indragiri Hulu, bertugas di SMA Negeri 1 Sungai Mawar. Video kali ini membuat tentang praktik coaching. Ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual yang berada pada modul 2.3. Praktik coaching ini bekerja sama berkolaborasi dengan 2 CGP lainnya. Satu menjadi coach, satu lagi menjadi pengamat. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Mbak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nih luar biasa baiknya nih ya, sesuai janji kita kemarin ya. Ida katanya kan mau coach ya kan, dengan Unirima ya. Ada apa? Coach itu kan ada kompetensinya ya kan? Ida masih ingat nggak? Sebelumnya saya ngucapin makasih dulu nih Mbak memenuhi janji kita ya untuk calling untuk menjadi pengamat saat coaching kali ini. Benar Mbak. Jadi ada 3 kompetensi inti seorang coach dalam coaching. Pertama adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Nah yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Sehingga nanti coachnya akan membuka pintu sendiri penyelesaian dari masalah yang dibawanya ke coach, begitu Mbak. Oke, ya kan ada 3 tadi ya, present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir pertanyaan berbobot. Selama coach ini ya kan, yang ingin diamati oleh Ida ini yang mana ini? Saya maunya yang kedua, mendengarkan aktif. Oke, yang kedua ya kan, mendengarkan aktif ya, sebagai coach kita harus mendengarkan dengan aktif, mendengarkan apa yang dikatakan oleh coachnya ya kan. Kemudian ada lagi nih, selain mendengarkan aktif ada lagi nggak? Iya Mbak, saya mau juga yang nomor 3 ini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi tadi yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kan. Dari kedua kompetensi ini itu kan ada tentang angkanya ya kan, kalau nggak salah itu ada 1 sampai 4. Nah sekarang tuh saat ini nih yang Ida rasakan tuh ada di angka berapa ya? Benar Mbak, baik kompetensi inti nomor 2 maupun kompetensi inti nomor 3, saya rasa-rasanya masih di nomor 2 itu Mbak. Apalagi mendengarkan aktif, kadang-kadang suka keceplosan aja coach apa gitu kan. Coach kadang-kadang geram apa nggak sabar begitu. Nah ini yang mau saya minta Mbak ngamati. Oh gitu ya kan. Jadi tadi yang mendengarkan aktif pada nomor 2 ya kan, masih 1 sampai 2 kali masih muncul asumsi atau asosiasi itu. Kemudian pertanyaan berbobot juga di angka nomor 2. Jadi sekarang ini selama coach ini Ida maunya di angka berapa ini idealnya ini? Tentu harapan sebelum dengan sesudah, before after tentu lebih baik ya. Saya maunya di nomor 4. Maksimalnya di nomor 4. Ya. Tentu kalau memang terlalu tinggi, harapan ya minimal di angka 3 lah. Tapi saya harapnya sih nomor 4 ya Mbak ya. Biar bagaimanapun harus lebih baik. Begitu. Oke, iya betul kan. Jadi idealnya di angka 4 ya, kalaupun tidak terlaksana di angka 4 minimal di angka 3. Oke, semoga sukses dan berjalan lancar sesuai yang diinginkan. Oke. Ya Mbak, terima kasih. Kami mulai ya. Oke. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Unianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idef, apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik, sangat baik. Uni gimana nih kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sangat baik sekali. Ya, bener ya, terlihat dari senyumnya yang semeringah begitu ya. Walaupun sepertinya ada sesuatu gitu yang perlu diulik sepertinya. Uni Iya, kayak ada bawa cerita apa Uni sekarang ini? Ini loh deh, Uni mau curhat, mau berbagi sedikit ya. Ya boleh. Begini, sebagai seorang calon guru penggerak, itu kita kan bertugas mensosialisasikan pembelajaran yang kita dapat. Itu salah satunya posisi kontrol guru. Itu harus kita sosialisasikan di sekolah. Setelah Uni melakukan sosialisasi, kenyataannya sampai sekarang masih juga beberapa guru itu yang melakukan posisi penghukum kepada murid yang bermasalah. Contohnya yang Uni temui itu misalnya murid datang terlambat, langsung diberi hukuman, langsung keliling lapangan atau bersihkan WC. Kemudian tertangkap ada rokok, disuruh merokok 4 batang sekaligus misalnya. Jadi itu membuat Uni merasa sedih, rasanya kok nggak berhasil begitu. Begitu keluhan Uni saat ini yang Uni cerita sama Idef. Oke Uni. Sebelum kita lanjut Uni, ini proses coaching kita ini Idef rekam ya Uni. Ini adalah salah satu kebutuhan kita di CGP ya. Nanti insya Allah hanya akan dilihat oleh Ibu Fasil kita aja. Gak apa-apa ya Uni ya? Mohon izinnya Idef rekam. Gak apa-apa, dilanjutkan perekamannya. Oke, siap. Jadi mendengarkan cerita Uni tadi, posisi kontrol ya, posisi kontrol gurunya berarti belum sesuai, belum baik, belum sesuai dengan apa yang sudah Uni sosialisasikan kemarin-kemarin, begitu ya Uni ya? Iya betul deh, belum berjalan dengan baik posisi kontrol di sekolah Uni, terutama untuk rekan-rekan guru yang masih junior. Mereka kesannya masih ingin bagaimana supaya ditakuti oleh siswa. Cuman itu gambaran yang Uni dapat gitu. Oke, jadi guru-guru Uni yang junior mereka seolah-olah ingin ditakuti ya. Iya. Begini Uni, jadi kan ini percakapan singkat kita ini kan nggak lama, maksudnya waktunya juga terbatas. Kira-kira Uni pengennya dapat apa ini dari sesi kita kali ini, sesi coaching kita kali ini? Harapan Uni setelah coaching kali ini, Uni bisa mendapatkan bagaimana guru-guru khususnya junior di sekolah ini Uni ini dapat memerankan posisi kontrolnya sebagai seorang guru itu dengan baik gitu. Kalau nggak bisa yang sebagai pemimpin, mungkin bisa di posisi pemantau minimal. Jadi Uni inginnya guru-guru yang junior itu mampu memposisikan kontrolnya sebagai guru yang baik, begitu kan ya Uni ya? Oh iya, dia Uni berharap gitu ya, dia guru-guru junior di sekolah Uni itu mampu memposisikan dirinya pada posisi kontrol yang baik, tidak melulu sebagai si posisi penghukum begitu. Iya, betul. Jadi kalau menurut Uni, posisi kontrol yang baik itu seperti apa? Terutama nih kita sebagai guru ya, bagaimana yang baik itu menurut Uni? Menurut pendapat Uni, dari yang kita pelajari dari modul 1.4 kemarin, dalam budaya positif di situ kan kita bahas kemarin ya tentang posisi kontrol guru. Jadi Uni berharap guru-guru di sekolah tempat Uni bekerja ini melaksanakan posisi kontrol itu tentu harapannya yang bagus ya manajer. Nah tapi sampai tahap itu kan susah ya Dev ya, susah untuk sampai ke tahap itu. Sementara Uni sendiri pun rasanya belum sampai ke tahap manajer. Nah, minimal dia bisa di posisi
yang nomor 4 lah sebagai pengamat atau pengawas. Jadi kalau menurut Uni sekarang, kalau kita rentang ya Uni ya, dari 1 sampai 10, kawan-kawan atau rekan-rekan Uni yang junior itu yang di sekolah, posisi kontrolnya menurut Uni nih, kita posisikan di rentang berapa itu kira-kira? Rentang berapa ya Dev ya, mau ini kasihkan ya. Tapi menurut Uni, ini kira-kira di rentang 4 atau 5 lah deh, bisa diletakkan di situ baru. Jadi di posisi 4 atau 5 ya Uni ya, menurut Uni ya, posisi kawan-kawannya. Iya deh. Iya deh. Karena kecenderungan guru-guru tersebut masih terbiasa untuk menghukum, itu sebagian besar. Kemudian jika ada salah satu murid yang dihukum salah sedikit, langsung hukuman lagi. Jadi rasanya masih di posisi 4 dan 5 itu deh. Oke, benar. Jadi seolah-olah sudah menjadi kebiasaan atau tradisi karena sudah terbiasa begitu ya Uni ya, guru-gurunya. Iya. Jadi mungkin hukuman itu seperti jalan pintas ya Uni ya, guru-guru Uni yang junior di sekolahnya. Begitu kira-kira ya Uni? Iya, begitulah Dev. Uni takutnya murid-murid itu saking seringnya terhukum, mendapat hukuman, itu akan berpengaruh tidak baik pada mentalnya. Mungkin dia jadi pendendam kepada gurunya juga. Nanti bisa jadi nanti kalau udah tamat ketemu bukannya santun, malah hasilnya tidak baik kepada kita. Iya betul. Jadi ini takutnya berefek tidak baik ya Uni, malah lebih jauh dari harapan pendendam ya kan. Benar. Jadi melihat kondisi yang sekarang, kalau menurut Uni nih, idealnya itu Uni yang mau Uni capai itu idealnya di posisi berapa begitu? Melihat kondisi yang sekarang, kita kan merubah ini drastis nggak bisa ya Dev ya. Harapan Uni dari 4-5 itu mungkin di level atau di angka 7-8 lah, atau 7 atau 8. Sampai di situ aja mungkin udah udah ideal untuk saat ini menengok kondisi kita sekarang. Betul. Jadi Uni pengennya di angka 7 atau 8 ya Uni, minimal 7 lah begitu dulu ya Uni ya. Nah, minimal 7 ya. Ya, untuk sekarang itu 7 lah. Udah hebat untuk sekarang rasanya. Oke. Jadi Uni, kira-kira nih untuk mencapai posisi ideal yang Uni inginkan, strategi apa yang akan Uni lakukan atau apa nih step-step yang akan dilalui nanti ke depannya? Apa ya Dev ya? Sebenarnya gini, kadang ini membuat Uni jadi bingung sendiri nih. Sebetulnya maunya Uni ini guru-gurunya bisa menjalankan posisi kontrol yang tidak berdampak negatif kepada murid kita nantinya. Jadi dalam menghadapi masalah yang datang dari murid hingga murid itu tidak tersakiti lahir maupun batin. Nah, begitu harapan Uni. Jadi Uni menginginkan guru-gurunya itu memposisikan dirinya posisi kontrol itu yang tidak merugikan murid-muridnya, baik itu mental maupun fisiknya, begitu ya Uni ya? Iya, sebenarnya seperti itu. Ini masalahnya kan yang Uni masa depan anak itu begitu. Benar. Jadi nanti kira-kira ini apa lagi nanti yang kira-kira perlu Uni lakukan ke depannya ini biar guru-gurunya sedikit-sedikit ada perubahan lah begitu ke depannya. Ini rencana Uni bagaimana ya? Melakukan pendekatan yang pertama dulu, pendekatan dengan guru-guru tersebut, mengajak bicara dari hati ke hati, kemudian berdiskusi secara mungkin head to head ya, hati ke hati tentang murid-murid kita ini.
Kemudian jika tidak kalau bisa guru ini kita ini juga tidak sifatnya menghakimi guru gitu. Jadi jangan sampai kita membahas ini di depan orang lain. Kemudian harapan nantinya rekan guru tersebut mampu nanti di posisi sebagai pemantau hendaknya gitu. Kalau bisa mereka bisa dari posisi penghukum beralih kepada posisi pemantau. Jadi di sini nanti mungkin sharing dan diskusi kembali dengan guru-guru yang bersangkutan. Oke, jadi Uni maunya nanti akan ada sesi pendekatan ya dengan guru-guru junior tersebut, kemudian juga dilakukan komunikasi dengan guru-guru yang bersangkutan, begitu ya Uni ya? Iya, betul begitu deh, komunikasi dengan guru-guru yang bersangkutan. Oke, jadi Uni maunya kan nanti di posisi nomor 4 dalam menghadapi masalah murid ya, sebagai pemantau, begitu ya Uni ya, guru-guru tersebut ya? Iya begitu. Targetnya memang pemantau dulu lah, karena di posisi manajer sepertinya masih butuh perjuangan dan latihan yang ekstra gitu ya. Ini udah cukup nih jam terbangnya mendidik murid-murid ya. Nah itu mungkin di posisi pemantau itu udah hebat. Oke, betul sekali Uni. Jadi ini kedepannya akan ada pendekatan, kemudian nanti akan ada komunikasi, kemudian nanti akan ada juga diskusi dan komunikasi dengan kepala sekolah. Kira-kira selain itu Uni, ada nggak lagi yang bisa membantu Uni kedepannya ya? Kira-kira siapa ya? Mungkin selain rekan-rekan guru yang lainnya, kayaknya yang paling tepat itu pimpinan lah, kepala sekolah sebagai pimpinan. Uni harapannya adalah posisi kontrol teman-teman, rekan-rekan guru junior itu ada di posisi nomor 4, yaitu sebagai pemantau. Begitu ya Uni ya? Iya, betul IDEF. Targetnya memang pemantau dulu. Iya, benar. Jadi akan dilakukan pendekatan, komunikasi dengan yang bersangkutan. Nah, kira-kira ada lagi nggak Uni yang bisa membantu untuk melancarkan jalan-jalannya menuju ke posisi kontrol tersebut? Ini selain Uni sendiri ya, Uni berharap ini yang bisa membantu itu adalah di dalam rekan kerja dulu itu guru-guru yang senior. Mengapa guru senior? Mungkin mereka lebih dihargai, lebih dilihat dan didengarkan. Kemudian Uni juga berharap ini yang bisa membantu adalah kepala sekolah atau pimpinan instansi ini. Mengapa dia lebih berkewenangan dan berkewajiban untuk terlibat dalam meluruskan sesuatu yang mungkin nggak pada tempatnya di sekolah ini. Nah itu yang bisa kira-kira membantu Uni nantinya. Oke, jadi akan ada komunikasi atau diskusi dengan pimpinan kepala sekolah di sini ya Uni dan rekan-rekan guru yang senior. Nah, kira-kira bantuan seperti apa ini yang Uni inginkan dari pimpinan kepala sekolah atau rekan-rekan yang sudah punya pengalaman banyak yang di sini yaitu guru-guru senior gitu? Pertama Uni memang butuh bantuan masukan ya melalui diskusi atau sharing dulu lah atas kegundahan atau pada kondisi teman-teman atau rekan-rekan kerja di sekolah ini. Jadi mungkin sharing dengan guru senior, mungkin bisa menemukan solusi dari mereka. Kemudian mengajak diskusi juga bersama kepala sekolah, bagaimana pendapat mereka. Apalagi di sini sebagai pimpinan tentu kepala sekolah ini sudah memiliki pengalaman yang banyak. Kemudian dibanding guru-guru yang lain, mungkin dia lebih berkewenangan untuk memberikan nasihat atau peringatan kepada rekan guru. Betul. Jadi ada diskusi, sharing dengan pimpinan serta rekan-rekan guru yang senior, begitu ya Uni ya? Iya, betul sekali Dev. Selain nanti juga pendekatan secara pribadi tentunya ya dengan guru-guru yang menjadi target tadi. Oke, jadi udah tergambar ini
rencana Uni ke depannya. Kira-kira kapan ini Uni mau mulai rencana step by step-nya ini? Kalau hal ini kayaknya secepatnya ya. Ini dalam waktu dekat ini. Kalau mengkomunikasikan dengan kepala sekolah itu mungkin dicari waktu kapan kepala sekolahnya ada di tempat ya dan tidak sibuk. Kemudian mencari waktu juga untuk berkomunikasi dengan guru-guru senior. Karena maklumlah di sekolah Uni ini gurunya sedikit ya, sementara jam mengajarnya di atas 30 jam semua. Jadi pasti akan diusahakan, kalau nggak bisa di dalam jam efektif, mungkin di luar jam efektif akan diusahakan untuk membicarakannya. Oke Uni, jadi yang akan membantu Uni adalah guru-guru senior, diskusi juga dengan kepala sekolah, sharing. Udah kebayang ini step-step ke depannya. Kapan kira-kira ini? Kapan rencana ini akan Uni eksekusi ini? Rencananya dalam waktu dekat. Uni usahakan dalam minggu ini ya, mengkomunikasikannya minggu ini baik dengan guru junior, guru senior maupun dengan kepala sekolah. Nanti baru akan mengkomunikasikan lagi dengan guru yang bersangkutan. Semua akan dilakukan dalam minggu ini. Walaupun kayaknya di sekolah ini kan gurunya sedikit dengan jam mengajarnya di atas 30 jam semua. Jadi kami itu bagaimana jam yang padat untuk ngambil waktu ya. Pokoknya minggu ini saya usahakan walaupun di luar jam efektif, begitulah. Jadi kira-kira berarti dalam minggu ini ya Uni ya akan dilaksanakan? Iya deh. Uni akan segera untuk bergerak dalam minggu ini. Mulai dari target awal tadi ya. Pertama bicara dulu dengan guru yang bersangkutan lah dari hati ke hati. Komunikasi dengan kepala sekolah dan dengan guru-guru junior. Oke, mantap. Ini sudah di ujung ini Uni, di ujung percakapan kita. Kira-kira sepanjang percakapan kita sharing hari ini Uni udah dapatkan apa ya? Alhamdulillah ya. Tadinya Uni datang dengan wajah yang penuh tanda tanya, kebingungan ya. Yang pasti saat ini setelah berbincang-bincang ada kelegaan di dalam hati. Lega ya Dev ya, Uni sudah tahu apa yang akan Uni lakukan, apa yang akan Uni lakukan ke depannya. Yang mana awalnya Uni bingung, sekarang udah plong rasanya begitu. Oke, Ida juga nggak sabar ini Uni, jadi minggu ini Uni akan eksekusi. Ida juga nggak sabar pengen dengar cerita Uni nih minggu depan atau kapan gitu, kita calling-calling lagi ya Uni ya. Oke Dev, insya Allah dalam 2 minggu lagi lah ya kita janjian Uni akan cerita kembali. Apalagi sekarang Uni udah tahu nih solusi yang akan Uni lakukan gitu. Insya Allah nanti kita calling-callingan. Oke, masih ingat kan gimana cara calling-callingnya? Ya, Nanti kita sharing-sharing lagi. Thank you ya Uni udah mau berbagi sharing di nobar kita kali ini. Uni yang berterima kasih sebenarnya. Ida udah mau mendengarkan keluhan Uni, keluh kesah Uni. Uni ucapkan terima kasih ya untuk sama-sama waktunya. Uni. Salam bahagia dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillah selesai. Wah, kelihatannya lancar ini nih ya. Komunikasinya lancar ini. Alhamdulillah Mbak. Ya. Tadi bercerita tentang apa ini Uni Yanti ini tadi. Bener Mbak Sri, alhamdulillah ya. Udah selesai proses coachingnya. Tadi Uni Yanti memberikan paketan masalah, yaitu paket masalah. Sebagian guru-guru junior ya, mungkin posisi kontrolnya masih berada di posisi kontrol nomor 1, yaitu sebagai penghukum. Nah, dengan step-step yang sudah kita lalui, berbagai macam pertanyaan yang sudah dilakukan, dikemukakan, alhamdulillah Uni Yanti menemukan pintu solusi sendiri. Udahlah, nanti komunikasi dengan kepala sekolah, sharing dengan guru-guru senior di sekolahnya, dan step yang akan dilakukan juga yaitu adalah komunikasi heart to heart dengan guru-guru yang sudah di list namanya. Begitu Mbak Sri.
Oke ya, jadi tadi Uni Yanti ini tentang apa ya, posisi kontrol atau Iya, budaya benar, positif di sekolahnya. posisi. Tapi sudah selesai nih nampaknya ya, permasalahannya udah selesai, udah ketemu jawabannya. Iya. Kemudian selama coach tadi ya Udef ya, kira-kira ada nggak kendala-kendalanya ini? Benar, alhamdulillah ya Mbak Sri, secara keseluruhan tidak ada. Cuman karena mungkin kita daring, istilahnya kalau daring ini nadi kita adalah jaringan ya. Nah ini Iya, agak gimana begitu ya. Kadang-kadang jaringannya suka merajuk, posisi kita juga gimana. Jadi itulah masalah jaringan. Memang besok-besok kita harus punya tower sendiri ya. Jadi kemana-mana tower sendiri biar jaringannya aman begitu ya. Iya. Jadi selama kendala ini jaringan ya, tapi kalau memang jaringan ini memang nggak bisa kita mengatur lagi. Iya benar. Idef tadi selama saya amati ya kan, tadi kan Idef kan mendengar aktif waktu itu masih di posisi angka 2, yaitu 1 sampai 2 kali muncul judgment atau asumsi atau asosiasi ya kan. Kemudian selama saya amati ini nampaknya dia sudah di angka nomor 4 ya, udah bebas dari judgment, kemudian asumsi dan asosiasi. Serta udah dapat menangkap emosi dari kuci sendiri. Nah, berarti peningkatannya pesat ya. Kemudian yang kedua tadi kan masalah pertanyaan berbobot. Tadi Idef masih di angka 2 juga, yaitu 1 sampai 2 kali masih menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Dan alhamdulillah sudah sesuai dengan cita-cita Idef tadi di angka nomor 4 ya kan. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari hasil mendengarkan ya kan. Alhamdulillah ini luar biasa ini peningkatannya ya. Jadi gini ya Idef ya, karena ya sebagai CGP itu kan jadi jadi mentor untuk teman-temannya. Jadi mudah-mudahan dengan coaching ini terciptalah budaya positif di sekolah. Iya. Kemudian Idef kayak mana nih perasaannya nih setelah coaching tadi nih, selama coaching perasaannya? Iya Mbak, alhamdulillah udah lega ya, dan juga bersyukur di sesi kali ini Mbak ikut hadir, ikut mengamati dan kontrol dirinya lebih terjaga. Nah ini saya harapannya juga ke depan nggak ada pengamat, kontrol dirinya jangan seperti yang kemarin-kemarin gitu ya, harusnya lebih baik lagi. Dan moga-moga dengan latihan, pembiasaan, proses coaching ini baik itu ke sesama rekan guru, apalagi ke murid, itu sangat berjalan nanti lebih lancar lagi. Terima kasih ya Mbak sudah ikut hadir mengamati di sini. Oke, sama-sama. Besok lain kali kita jumpa lagi ya. Oke Mbak, siap. Jumpa lagi. Iya, benar. Kali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.